Ah, ini dia. Terima kasih Tuhan, akhirnya kutemukan juga. Cosmic Jazz? Siapa Jazz? Aku Jen. Kau Cosmic Jazz, admin dari kotak surat astrologi rahasia. Berhentilah berpura-pura, aku tahu ini kau. Aku sudah baca buku catatanmu. Analisa astrologimu luar biasa. Kau benar-benar paham dengan tugasmu soal cowok yang kukatakan padamu ingin kutaklukkan. Kau ini idolaku. Hah? Oh, ternyata cewek seksi kami si Keira ini, dia cewek aneh yang bertanya padaku, atau sebaiknya ku sebut aliasku Cosmic Jazz, untuk membantunya merayu para cowok? Tapi dari semua orang, kenapa harus dia yang tahu tentang identitasku? Dia tahu terlalu banyak. Ayo kita berteman, oke? Aku akan menjaga rahasiamu. Aku janji. Oke, tapi tak ada yang boleh tahu soal ini. Persahabatan rahasia. Aku paham. Ini permintaan pertemanan atau sebuah kontrak? Aku seharusnya tak berteman dengan cewek seksi penghuni di sini, tapi sepertinya aku tak punya banyak pilihan. Jika sampai ada yang tahu kalau aku ini Cosmic Jazz, maka aku akan didepak dari grup admin astrologi. Hei, kau ini buta atau apa? Kau tak lihat jalan? Ku ambil bukuku dengan diam. Lebih baik aku tak terlibat dengan si pencari perhatian ini. Aku hendak pergi saat Rebecca meraih tanganku. Kau tak bisa pergi begitu saja. Kau rusakkan layar iPhone baruku. Jadi aku mau tahu apa yang akan kau lakukan soal itu. Kepalamu itu untuk pajangan atau apa? Karena kau bertingkah seperti anak manja tak punya otak. Apa kau lihat? Kau tak tahu siapa aku. Dan kenapa kau memutar matamu? Keira tak berhenti di sana. Saat dia sudah selesai mengejek Rebecca, dia membuatnya berlari, menangis. Kemudian Keira mengedip padaku dan berjalan pergi. Cewek Leo imut dan terkenal mau berteman denganku. Kurasa itu bukan hal yang buruk, ya kan? Di balik tampilan luarnya yang kompetitif dan kurang ajar, Keira itu sebenarnya cewek yang hangat dan optimis. Tapi tak heran, karena Leo biasanya sangat tulus dan berdedikasi. Dia bahkan memberiku gaun putih cantik ini, hanya karena dia bilang itu cocok dengan warna kulitku. Oh tidak, sekarang aku mengacaukannya. Dasar botol saus bodoh. Aku bergegas ke kamar mandi, mencoba membersihkannya. Jasmine, beri aku batang sabun itu. SOS! Ini. Oh ya Tuhan. Apa? Melalui tirai kulihat bayangan seorang cowok jangkung sedang mandi. Kau harusnya berhenti merangsek masuk ke kamar mandi seperti itu. Kita ada penghuni baru. Dia... Tunggu, bisakah aku selesaikan dulu di sini sebelum kita berkenalan secara resmi? Jasmine minta maaf padanya, lalu menyeretku keluar dari sana. Ternyata itu Mark, teman sekelas kakakku David, dan dia akan tinggal bersama kami sementara dia menyelesaikan program magangnya. Mark berjalan keluar dari pancuran tak lama setelahnya, dan ya Tuhan, dia sangat menawan. Lihatlah kulit kecoklatan itu, otot yang terlihat, dan senyum yang cerah. Terima kasih semesta. Dia perkenalkan dirinya, tapi telingaku berdenging dan aku tak bisa mendengar apapun. Cupid sudah menyerangku. Dia bahkan membantuku membersihkan saus tomat di seluruh karpet dan lantai dapur. Sungguh laki-laki yang baik. Lalu saat suasana sudah mulai tenang, aku menyelinap ke kamar David dan mencari-cari di sekeliling. Mencoba temukan lebih banyak informasi mengenai temannya yang seksi ini. Lalu itu dia, Mark lahir di tanggal 22 Mei. Jadi dia itu Gemini. Hadiah sempurna bagi cewek Aquarius. Aku pergi ke sekolah dengan langkah ringan. Oh, sungguh hari yang indah. Dengan cepat aku berbaris saat ku dengar peluit pelatih. Kabar yang beredar adalah kami punya pelatih basket baru yang sangat tampan. Oh, ayolah. Bagaimana bisa ada pelatih yang tampan? Tapi... Oh, ya ampun. Itu sulit dipercaya. Mark, cowok Gemini impian yang berasal dari rumahku itu adalah juga pelatih baruku. Bukti apa lagi yang kuperlukan kalau ini merupakan takdir? Sepulang sekolah, aku hendak cerita ke Keira tentang takdirku ini. Ketika dia memberi info mengenai target barunya, si cowok Taurus. Ini kali kedua dalam sebulan. Aku hendak menceramahinya, tapi kemudian dia menyogokku dengan buku Jan Spiller baru. Jadi, ku periksa tabel kelahiran mereka. Menarik. Setelah begitu banyak usaha yang gagal,
Keira mungkin telah menemukan pasangan yang tepat. Tapi setelah seminggu berusaha membuat cowok ini terkesan, Keira gagal total. Cowok Taurus ini tak suka dengan antusiasmeku. Aku tak paham. Aku sudah tunjukkan betapa baiknya aku membantu orang lain. Dan aku bahkan mengganti gayanya untukku. Aku sungguh mencoba pakai gaun vintage selutut yang bau seperti kapur barus itu. Dan dia bahkan tak melirikku sekalipun. Biar ku periksa. Aku tak paham kenapa ini bisa salah. Oke, biar ku ambil beberapa camilan. Ku hitung ulang dan menggambar bagan, tapi masih belum bisa memecahkannya. Mungkin dia sudah punya pacar? Atau mungkin dia tak tertarik perempuan? Dalam kasus ini aku tak bisa membantu sama sekali. Hanya bisa menutup kasus Leo Taurus ini dan membuka cerita cinta Aquarius Gemini. Ku bolak-balik baganku dan Mark. Kami sangat cocok. Lalu ku gambar saja bentuk hati melingkari potretnya dan menempelkannya. Aku punya berita mengejutkan, Jen. Jeritan Keira yang menusuk membuatku tersentak. Kenapa ada guru olahraga di lantai bawah rumahmu sedang bicara dengan Jasmine? Oh, dia tinggal di kamar David untuk sementara waktu. Apa? Kenapa kau tak cerita padaku berita panas itu? Tunggu, itu buku catatanmu? Jangan bilang itu Mark, oke? Dengan cepat aku berbalik untuk mengambil buku itu, tapi Keira lebih cepat. Jadi, kau juga suka Mark. Itulah kenapa kau memberiku nasihat untuk jadi idiot di depannya, ya kan? Hah? Cowok Taurusmu itu Mark? Tentu saja, aku tak tahu itu. Maksudku, dia bahkan bukan seorang Taurus. Ya, dia Taurus. Tapi kau sudah tahu ini. Sekarang kau coba mengelabuiku dengan informasi kelirumu supaya kau bisa cari tahu lebih banyak tentangnya. Jika kau mau, aku akan tinggalkan dia untukmu. Aku tak sebutuh itu, tak sepertimu. Tak bisa dipercaya. Kau sungguh berpikir kau akan bisa temukan para mantan pacarmu itu tanpa saran dariku? Jelas, aku ini cantik. Kau hanya bantu aku mempercepat semuanya. Cantik tapi membosankan. Kepribadian yang memenangkan hati para cowok itu aku yang membentuk. Itu bukan kau yang sebenarnya. Membosankan? Beraninya kau. Akan kutunjukkan padamu betapa jauhnya aku dari kata membosankan. Keira kemudian pergi. Oke, baiklah. Dia tinggal di dunia khayalan tentang dirinya sendiri. Sungguh delusional. Aku tak perlu seorang teman yang tak masuk akal. Di waktu yang sama, ku terima banyak sekali pemberitahuan di kotak surat rahasiaku. Oh tidak, foto dan infoku bocor di forum. Aku langsung masuk ke akun administrator. Anonimitas adalah peraturan nomor 1 di grup, jadi sekarang mereka telah mendepakku. Pekerjaan favoritku, para penggemarku. Keira, itu sudah keterlaluan. Baiklah, kau mau main kotor? Akan kutunjukkan yang kotor. Ini sudah waktunya daftar panjang pacar Keira dipublikasikan di forum sekolah. Keira si pemakan segala adalah panggilan baru yang para murid sematkan padanya. Oh ya sudah, itu salahnya sendiri karena menggoda 11, tidak, 12 cowok hanya dalam setengah tahun. Apa dia berusaha mencari pacar dari setiap zodiak atau bagaimana? Mari kita akhiri ini. Ini karena Mark, kan? Kau tak akan miliki dia. Dia milikku. Baiklah, kalau kau bisa memenangkan hatinya dalam sebulan, maka aku akan minta maaf karena bohong soal koleksi pacarmu. Jika tidak, kau harus tulis postingan menyatakan kalau aku bukan Jess. Oke, pegang kata-katamu sendiri. Keira itu cewek kompetitif, tapi dalam pertarungan ini, aku pasti akan menang. Maksudku, ayolah. Dia bahkan tak bisa dapatkan tanda bintang Mark yang benar. Meski dia koki yang buruk, Keira masih mencoba mengirim kue-kue menjijikkan yang dibuatnya untuk Mark. Tapi tentu saja, Markku membuangnya ke tempat sampah setelah gigitan pertama. Dia juga pura-pura pingsan dan jatuh ke pelukannya tiap pelajaran basket. Mark terlihat sangat tak nyaman. Sungguh tak heran. Mengingat dia itu 100% Gemini, bukan Taurus. Jadi akting cewek rapuh itu tak akan berhasil padanya. Sedangkan hubunganku dengannya, ya, itu berjalan dengan baik. Dan terima kasih berkat tanda bintang kami yang telah ditetapkan, yang harus kulakukan hanyalah menjadi diri sendiri. Contohnya, pada malam lalu, saat aku kebetulan menyebut ada bintang jatuh, dengan antusias dia mengajakku dan Jasmine pergi melihatnya. Kemudian minggu lalu, dia mengundangku dan Jasmine ke peternakan seorang teman, yang mana sangat asik.
Kulihat tatapan menawan yang diberikannya padaku. Jadi andai Jess tak ada di sana, dia pasti akan mengutarakan cintanya padaku. Dan itu benar bahwa tak perlu kutunggu lama. Karena malam itu, tiba-tiba ku dengar ada ketukan di pintuku. Manis sekali, ditinggalkannya 2 tiket nonton untukku. Hah, rasakan itu Keira. Aku tahu aku akan menang kali ini. Aku berencana sekali mengambil foto kami berpegangan tangan di bioskop dan mengirimnya ke Keira. Malam berikutnya, tak kulihat Mark di rumah. Jadi kurasa dia ingin aku menemuinya di bioskop. Ini sangat romantis. Aku ada di bangku yang tepat, tapi dia belum ada di sana. Jantungku berdetak sangat kencang sampai kukira akan meledak. Saat filmnya dimulai, lampu dipadamkan. Dan saat itulah ada yang mendekati baris tempat dudukku. Dengan gugup aku pura-pura menatap layar saat dia datang duduk di sebelahku. Kenapa kau di sini? Hah? Lebih ke apa yang kau lakukan di sini? Kami berdua menonton keseluruhan film bersama dengan amarah dan ketidaksabaran. Siapa yang mengatur semua ini? Kami bergegas keluar dari bioskop untuk melihat Mark. Hanya saja, dia sedang bergandengan tangan dengan seorang cewek. Jasmine? Kami mengejar mereka, tapi Jasmine hanya mengangkat bahu dan tersenyum. Jadi, selama ini dia berusaha memenangkan hati Jasmine, bukan aku. Kemudian dia berjalan ke arah kami dan memberiku kartunya. Sana belilah es krim, pizza, apa saja. Bersenang-senanglah, aku dan Jasmine akan kembali nanti. Apa itu tadi? Kuperhatikan kartu kredit itu dan terkesiap saat kulihat tanda Timin di sudut kartu. Bagaimana aku lupa kalau Gemini punya banyak kepribadian? Timin adalah pendiri kotak surat astrologi. Siapa yang kira kalau pemimpin grup ini adalah seorang guru? Orang yang tinggal bersamaku, pacar saudariku, gebetanku, dan bahkan gebetan sahabatku. Keira memberiku tatapan menenangkan. Sekarang kami berdua bertepuk sebelah tangan. Tapi sesuai gaya Leo, Keira sudah menyiapkan mangsa berikutnya. Jangan sedih, ini hanya tes lain. Menurutmu apa zodiak cowok itu? Dia cukup tampan dan dia pasti seorang Libra, ya kan? Aku tertawa kecil lalu menyandarkan kepala di bahunya. Mark, atau sebaiknya aku sebut Timin, membuatku sadar kalau sebelum aku bisa berharap temukan pasangan impianku, aku perlu membuat beberapa kesalahan terlebih dahulu. Aku mungkin belum temukan cinta, tapi ku dapatkan kembali temanku. Jadi itu cukup berarti, bukan? Paling tidak tes persahabatan ini berhasil. Apa biasanya kamu duduk di atas orang asing saat pertama kali bertemu mereka? Si brengsek ini, aku akan segera menunjukkan kepadanya bahwa dia mempermainkan gadis yang salah. Tidak apa-apa. Tolong jangan pukul dia. Jangan khawatir. Dan ini karena sudah memalak anak kecil. Tidak, kamu salah. Dia baru saja menyelamatkanku dari para tukang palak itu. Dan dia baru saja mengajariku cara melawan mereka. Ya ampun, pikirku, itu hanya karena tas anak laki-laki itu tergeletak di tanah dan cowok itu memegangi lengannya seolah hendak memukulnya. Aku dengan canggung berdiri, benar-benar berteriak meminta maaf lalu langsung berlari pulang. Jadi, seperti yang kalian lihat, rumahku sedikit berbeda dari biasanya. Orang tuaku menjalankan panti jompo, jadi aku tumbuh dikelilingi oleh para lansia. Kamu pasti sangat malu sehingga meninggalkan dia terbaring di sana dan melarikan diri. Pertama kali aku bertemu suamiku, aku juga menjatuhkannya dengan Dolio Cagiku. Mungkin anak ini adalah jodohmu? Tidak mungkin, Bu Jones. Tiba-tiba ayahku mendengus melewati kami. Oh tidak. Aku tahu tatapan itu. Ada sesuatu yang buruk. Akhir-akhir ini keuangan kita tidak begitu baik. Aku mengejarnya untuk memastikan dia baik-baik saja. Dan menemukannya sedang berbicara dengan seorang pria di halaman. Saat melihatku, pria asing itu melambai padaku. Apa kamu kenal orang ini? Hah? Itu adalah pria yang hampir aku pukul sebelumnya. Benar, orang yang hampir kamu buat pingsan adalah anakku. Aku melihat semuanya, jadi aku mengikutimu ke sini. Dia bergaul dengan kelompok yang buruk dan kehilangan fokus pada studinya. Aku mau kamu mengarahkannya ke arah yang benar. Aku tidak mau menjadi babysitter. Maafkan aku. Sayang sekali panti jompo ini, kan? Sepertinya itu harus segera ditutup. Meski begitu, jika dibutuhkan, aku tidak keberatan menjadi sponsor utama. Hah? Ini gila. Jadi, yang perlu kulakukan hanyalah mengawasi putranya. Dan semua masalah panti jompo akan terselesaikan? Ayah bilang aku tidak perlu melakukannya jika aku tidak mau. Tapi bagaimana aku bisa mengatakan tidak? Oke, aku akan melakukannya. Jadi, aku akan pindah ke sekolah mana? Astaga,
Semuanya di sini sangat berkilau. Tapi jika aku punya pilihan, ini akan menjadi sekolah terakhir di kota ini yang ingin aku hadiri. Aku memasuki ruang kelas dan berjalan ke satu-satunya kursi kosong yang kebetulan ada di belakang. Aku hendak duduk, lalu beberapa cowok menarik kursi ke samping dan membuatku terjatuh. Sebuah tangan tampak menarikku ke atas. Tetapi ketika aku hendak meraihnya, tangan itu segera menariknya kembali. Membuatku duduk di sana dengan rasa malu. Sementara semua orang menertawakanku. Ups, maaf. Kurasa sebaiknya aku hanya membantu saat diminta, kan? Itu Black. Aku langsung memasang kembali wajah dinginku. Duduk dan memakai headphone. Berpura-pura seperti aku tidak mendengar komentar dari siswa lain tentang penampilanku yang sederhana. Cewek ini sepertinya menarik. Biasa, 1 juta jika kamu bisa memenangkan hatinya dalam sebulan. Setuju? Black melirik ke arahku dan mencibir pria itu. Gampang, sepakat. Jadi begitulah yang akan terjadi, bukan? Untungnya, aku belum menyalakan musik. Itulah sebabnya aku mendengar keseluruhan percakapan. Biarkan aku membantumu mendapatkan uang saku tambahan, Black. Dan tidak butuh waktu lama baginya untuk mulai melaksanakan rencananya. Saat makan siang, dia dengan antusias mengajakku ke kantin, membimbingku mencari makanan, dan bahkan meminta petugas makan siang untuk membelikanku porsi yogurt tambahan. Usaha yang bagus. Aku sedang mencoba menikmati makan siangku ketika sebuah suara melengking terdengar. Bangun dan ambilkan aku makanan. Aku ingin cupcake seperti milikmu. Sekarang. Astaga. Kenapa beberapa cewek berpikir tidak apa-apa memperlakukan pria seperti ini? Karena frustrasi, aku pergi ke sana, mengambil kue dari nampan anak cowok itu, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Nah, bahagia sekarang? Kasihan sekali. Lenganmu pasti patah sangat parah sampai kamu tidak bisa mengambil makanan sendiri. Biar aku yang bantu. Sama-sama. Apa kamu gila? Kamu sudah mati hari ini. Dia mengangkat tangannya hendak menamparku, tapi aku segera menghindar hingga menyebabkan dia jatuh ke tanah. Sedangkan aku dengan tenang duduk di sebelah cowok itu dan makan siang. Maaf karena menyia-nyiakan kuenya. Kamu bisa memakan yogurtku kalau kamu mau. Dia Kai, teman pertamaku di sekolah baru ini. Dia cerdas, pintar, dan memiliki catatan akademis yang sangat mengesankan. Dia sebenarnya ada di sini karena beasiswa, yang menjelaskan kenapa dia tidak cocok dengan lingkungan sekitar, sama sepertiku. Aku perhatikan bagaimana Black tampak agak kesal dan terus menatapku. Aku yakin dia muak digoda oleh teman-temannya. Karena aku benar-benar mengabaikannya. Oh, tapi dia tidak menyerah begitu saja. Keesokan paginya, dia muncul di rumahku untuk menjemputku. Tapi, aku lebih suka berlari 2 putaran di halaman sekolah karena terlambat daripada berbagi tumpangan denganmu. Lalu di sekolah, dia membuatku tersandung dan kemudian mengulurkan tangannya berpura-pura membantu. Tapi, antara kamu dan lantai, aku lebih pilih lantai. Dia bahkan menungguku di gerbang sekolah dengan karangan bunga mawar yang besar. Tapi aku hanya melihatnya sekali, lalu mulai terbatuk-batuk. Apa kamu alergi bunga? Tidak, aku alergi ke orang yang tidak dewasa dan membosankan, sepertimu. Lalu aku pergi. Seolah-olah semua cewek bisa tertipu oleh tipuan payah ini. Hal ini berlanjut selama beberapa minggu berikutnya. Tapi suatu saat, dia mendekatiku di perpustakaan saat aku sedang belajar dengan Kai, dan memberiku sebuah kalung. Aku melihatnya lalu memberikannya kembali kepadanya dan berbalik untuk berbicara dengan Kai. Serius? Kamu menolakku karena kutu buku ini? Kai cerdas, gagah, dan canggih. Tidak sepertimu. Kalian cuma pembuat onar. Apa kamu meremehkanku? Oh, akhirnya. Aku bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan bagimu untuk mengetahuinya. Belum lagi, kamu tidak pernah membantu sekalipun dalam esai bahasa Inggris. Kamu ada di grupku. Tapi mungkin berpikir The Grapes of Words adalah brand rock atau semacamnya. Jadi, kalau aku bisa menyelesaikan esai itu sendiri, maukah kamu berkencan denganku? Baik, tapi kamu harus mendapatkan nilai A. Kalau tidak, kamu bisa melupakannya. Dan trikku berhasil. Black benar-benar menyelesaikan esainya sendiri. Dia pintar, tapi dia malas belajar, dan itu membuatnya membuat kesalahan kecil. Saat esai itu diserahkan kembali, wajah Black muram. Dia mendapat nilai B. Dan meskipun dia tahu pelajarannya sudah berakhir, dia tetap tinggal di kelas untuk membaca kembali komentar gurunya. Sepertinya ini adalah pertama kalinya dia benar-benar berusaha melakukan sesuatu. Ada apa? Masih menyangkal kegagalanmu? Black berbalik tanpa menatapku. Cowok kaya yang kalah untuk pertama kalinya terlihat sangat manis. Jadi, aku menaruh hadiah dengan pesan di dalamnya di meja Black. Tak perlu dikatakan lagi,
Dia sudah sangat gembira. Di dalamnya ada satu set baju yang kubelikan untuknya dan undangan ke bar di akhir pekan. Kalian penasaran kenapa? Oh, kalian akan lihat sendiri. Sabtu malam itu, Black muncul dengan baju yang kuberikan padanya dan terlihat sama sekali tidak senang. Aku tidak bisa masuk memakai ini. Itu sangat kuno. Teman-temanku akan menertawakanku. Kamu mengundang temanmu juga untuk membuktikan kamu memenangkan taruhan, kan? Kalau kamu dapat 1 juta itu, apa aku akan dapat bagiannya? Kamu sudah mengetahuinya? Awalnya aku cuma bercanda. Tapi sekarang, ayo masuk sekarang. Jangan khawatir, kita tidak akan lama di sini. Aku menyeretnya masuk, dan seketika itu juga teman-temannya tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menggodaku. Apakah ikannya terpancing? Ya, aku terjebak. Cepat beri dia uang. Keluarganya bangkrut dan sangat membutuhkan uang. Hah? Apa? Kamu berbohong. Lihat, dia memakai pakaian sumbangan. Bahkan pakaian bermereknya telah dilikuidasi. Aku mengedipkan mata pada Black dan dia langsung bereaksi. Pinjamkan aku uang. Aku butuh tempat tinggal, mobil sport, dan uang saku juga. Pada titik ini teman-temannya berubah menjadi jahat dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota kelompok mereka. Kamu tidak perlu melakukan itu. Aku sudah tahu mereka cuma berteman denganku demi uang. Tapi seperti itulah orang-orang. Kenapa dia berpikir seperti itu? Dia pasti tidak pernah dirawat dan dicintai dengan baik. Singkirkan wajah itu. Ini kan kencan. Biarkan aku menebusnya untukmu. Sebuah bar yang cocok dengan baju itu. Jadi aku menyeret Black ke pesta malam kami. Aku memberitahu semua orang kalau aku membawa seorang teman untuk membantu. Dan para orang tua segera menyuruhnya melakukan segala macam hal. Bu Hastings memintanya memanjat pohon untuk menggantungkan tali lampu. Pak Derbyshire memanggilnya untuk memotong kayu untuk api unggun. Dan Pak Shaw ingin dia mencicipi bir buatannya. Lalu detik berikutnya, Black sudah duduk di singgasana drum. Sudah lama sekali kami tidak mempunyai relawan muda. Anak itu kelihatannya lumayan ganteng, kan? Aku melihat cara dia memandangmu. Dia tidak cocok untukku. Aku mengangkat bahu sebagai tanggapannya, dan tiba-tiba merasa kecewa. Ya, aku menyukai sisi berbeda dari dirinya. Tapi kami berdua masih berasal dari dunia yang berbeda. Keesokan paginya di sekolah, aku masih melihat Black berkumpul dengan teman-temannya yang rakus. Sepertinya dia belum mempelajari pelajarannya. Frustrasi karena semua usahaku sia-sia, aku membuka lokerku. Catatan apa ini? Temui aku di perpustakaan jam 6 sore ketika semua orang sudah pulang. Aku punya kejutan untukmu. B. Aku tidak seharusnya seperti ini, kan? Menunggunya di perpustakaan berjam-jam sampai semua orang pergi, gugup dan bersemangat. Namun begitu orang terakhir pergi, lampu tiba-tiba padam, dan pintu perpustakaan terbanting hingga tertutup. Apa yang terjadi? Mungkinkah surat itu bukan dari Black? Aku berteriak karena ketakutan. Itu benar. Aku mungkin unggul dalam seni bela diri, tapi aku benci kegelapan. Dengan tangan gemetar aku memutar telepon untuk menelpon Black. Dan kemudian merosot ketakutan dan terisak. Pada saat itu, suara pintu terbuka mengagetkanku. Begitu pintu terbuka, aku segera berlari memeluk Black. Apa kamu baik-baik saja? Aku tidak percaya Chloe melakukan ini. Sudah kubilang jangan mendekati mereka. Hah? Ini bukan suara Black. Freya, kamu baik-baik saja? Ya Tuhan, Kayla yang membuka pintu untuk menyelamatkanku. Tapi kupikir, aku segera melepaskannya, lalu lari karena malu. Aneh, saat aku dalam bahaya, orang pertama yang terlintas di benakku adalah Black. Mungkinkah aku sangat menyukainya? Saat itu telepon berdering. Itu ayahku. Bu Jones menderita serangan jantung dan memerlukan operasi segera. Tapi biaya operasinya mahal sekali. Dari mana kami dapat uang sebanyak itu? Iya, ayah Black. Jadi aku menelponnya. Halo, apakah ini Tuan Morris? Black berhenti berkumpul dengan teman-temannya dan mengerjakan pekerjaan rumahnya. Aku sangat membutuhkan uang sekarang. Tolong, ini mendesak. Apa kamu mengajakku kencan karena uang dari ayahku? Ya Tuhan, sepertinya Black mendengar semua percakapan. Aku... Jadi, aku cuma alat penghasil uangmu dan selama ini kamu melatihku sebagai hewan peliharaanmu? Tidak seperti itu. Kita bicara lagi nanti. Tidak ada waktu untuk pemikiran egoismu sekarang. Aku harus pergi.
Aku berlari gila-gilaan ke rumah sakit. Orang tuaku putus asa dan uang belum juga sampai. Jadi aku menelpon Pak Morris sekali lagi. Kamu bilang Black sudah berubah. Jika seperti ini, lalu kenapa dia didenda karena ngebut dan melawan polisi? Jangan pernah menelponku lagi. Jangan khawatir pria, aku akan menjual tanah panti jompo untuk merawat Bu Jones. Semua orang setuju untuk pindah ke panti jompo milik pemerintah. Kami menjual rumah kami, dan sekarang kami tinggal bersama Bu Jones di kota baru. Dia jauh lebih baik sekarang. Tetapi aku merindukan para lansia lainnya. Juga, aku merindukan Black. Aku masih tetap berhubungan dengan Kai, dan dia memberitahuku kalau Black bersekolah di sekolah militer seperti yang diinginkan ayahnya. Ya, itu sisi tidak terduga darinya. Sebaiknya kamu bicara dengan cowok itu, bukan tentang apa yang kamu lakukan, tetapi akui perasaanmu padanya. Itu akan menyelamatkan kamu dari penyesalan di kemudian hari. Lalu dia menepuk pundakku untuk menghiburku, tapi aku benar-benar tidak punya keberanian untuk melakukannya. Aku merasa bersalah. Nyonya Jones, kamu punya surat. Fria, lihat. Ini undangan ke konser panti jompo. Ini konser kita, kan? Dengan gemetar aku menerima undangannya. Apa ini? Aku mendorong kursi roda Nyonya Jones ke pintu panti jompo bernama Bunga Matahari. Saat kami masuk, kami semua menangis. Semua orang ada di sana. Ini semua ulah Black. Dia anak yang sangat baik. Dia menemukan kami dan membangunkan kami panti jompo impian. Kamu dan Freya adalah hadiah kejutan yang kami siapkan untuknya. Tapi begitu dia melihat kalian berdua, dia langsung kabur. Mendengar itu, aku bergegas menuju gerbang. Ada mobil yang melewatiku. Naluriku memberitahu bahwa itu dia. Aku mengejarnya dan berteriak putus asa. Black, tunggu! Aku menyukaimu! Aku sangat menyukaimu! Namun mobil itu dengan cepat menghilang dari pandangan. Aku terpuruk tak berdaya di jalan. Air mata mengalir di wajahku, dan aku masih bergumam. Aku benar-benar menyukaimu. Apa yang kamu katakan? Ucapkan lebih keras. Aku berbalik kaget. Itu Blake. Dia memakai seragam militer dan tersenyum padaku dengan penuh kasih sayang. Hai, aku Belle. Umurku 18 tahun dan hari ini adalah hari pertamaku di Boston College. Keren kan? Oh, tunggu. Sepertinya aku mendengar seseorang menangis. Kenapa kita tidak pergi berbelanja? Itu akan membuatmu merasa lebih baik. Tidak, aku tidak mau melakukan apapun. Tinggalkan aku sendiri. Tunggu, gadis yang terisak-isak itu dia terlihat sangat familiar bagiku. Apakah itu dia? Lihat apa kamu? Gadis yang lain membentakku. Astaga, kenapa serius sekali? Keesokan harinya aku memutuskan untuk melakukan kegiatan bertetangga, jadi aku membawakan pie apple untuknya. Pintunya terbuka dan, wow, dia tampak seperti baru saja kena badai. Rambut dan pakaiannya berantakan dan matanya bengkak. Oh, hai. Aku, Belle, baru saja pindah ke sini. Senang berkenalan denganmu. Oh, hai. Aku Lara. Ya, Lara. Lara dari SD. Bagaimana mungkin dia tidak tahu kalau itu aku? Kemudian kenangan masa kecilku mulai muncul kembali di benakku. Saat itu aku sangat pemalu dan karena keluargaku punya masalah keuangan. Aku selalu memakai pakaian usang. Aku kira ini menjadikanku sasaran empuk bagi beberapa anak jahat. Lalu suatu hari saat aku sedang berjalan pulang dari sekolah, anak-anak itu mengikutiku, mendorongku, lalu mulai tertawa sambil menggeledah tasku. Namun kemudian sebuah mobil mewah berhenti di samping kami, dan Lara mengintip melalui jendela dan berkata kepada mereka, "Biarkan dia sendiri, kalau tidak aku akan membatalkan undangan kalian ke pestaku." Setelah itu Lara pergi sebelum aku sempat mengucapkan terima kasih, dan anak-anak jahat itu langsung pergi. Melalui mata anak kecilku aku melihatnya sebagai bidadari. Dia cantik dan populer, tapi dia tetap berhenti untuk membantuku. Sayangnya, setelah kejadian itu, orang tuaku berpikir yang terbaik adalah memindahkanku ke sekolah lain, dan aku tidak pernah melihat Lara lagi. Ya, sampai sekarang. Terima kasih untuk pie apple-nya. Masuklah jika kamu mau. Oh ya, kalau kamu tidak keberatan. Aku masuk ke dalam dan, ya ampun, kamarnya berantakan. Pakaian berserakan di mana-mana.
Sampah berserakan di lantai, dan piring-piring kotor berserakan di baskom. Sesuatu yang buruk pasti telah terjadi padanya hingga membuatnya terjerumus ke dalam kesedihan. Jadi, aku bertanya padanya ada apa, dan dia memberitahuku bahwa pacarnya baru saja putus dengannya. Bagian terburuknya adalah dia meninggalkan keluarga dan teman-temannya untuk pindah ke sini demi dia. Tetapi dia mengakhiri segalanya tanpa memberinya penjelasan. Kasihan Lara, perpisahannya sudah berakhir 2 bulan yang lalu, namun hal itu sepertinya masih segar dalam ingatannya. Aku mencoba menghiburnya, tetapi semakin aku melakukannya, dia semakin menangis. Keesokan harinya aku memutuskan untuk mampir dan memeriksa apakah dia baik-baik saja. Pintunya terbuka sedikit, jadi aku mengintip ke dalam dan melihat Lara yang tampak murung duduk di lantai, memeluk dan mengendus sesuatu. Lara, apa yang kamu lakukan? Aku menemukan ini dan aku sangat merindukannya. Ternyata dia mencari sweaternya di lemari dan akhirnya menemukan hoodie mantannya. Itu saja. Cukup sudah. Sudah waktunya aku akhirnya membalas budi dan menyelamatkan Lara sama seperti saat dia menyelamatkanku di kelas 5 SD. Kamu tidak akan pernah move on jika barang-barangnya menatap langsung ke wajahmu. Aku mengatakan padanya sudah waktunya untuk membuang barang-barang mantannya. Dan apa kalian tahu, dia punya sekotak besar barang-barang mantannya. Aku melihatnya, dan saat itulah aku melihat foto mereka. Ini? Dia? Aku tidak bisa menyembunyikan kekagetanku. Ya, itu Cameron, pacarku, atau lebih tepatnya mantanku. Kenapa kamu bertanya? Oh, tidak apa-apa. Syukurlah kalian sudah tidak pacaran. Kata brengsek tertulis di seluruh wajahnya. Lalu kami membuang seluruh kotak itu ke tempat sampah asrama di lantai bawah. Gadis malang itu sepertinya ingin melompat ke sana untuk mengambilnya. Aku akan membantumu mengatasi orang ini. Aku janji. Kamu akan menyadari betapa menyenangkannya menjadi jomblo. Oh, kamu juga jomblo? Ya, tentu saja. Sekarang barang-barang mantannya sudah dibuang ke tempat sampah. Sekarang saatnya menjalani kehidupan jomblo yang paling bahagia. Setiap pagi aku mengajak Laura jogging keliling taman bersamaku dan menunjukkan padanya cara menyiapkan makanan sehat yang lezat. Percayakah kalian kalau dia bahkan tidak tahu cara merebus telur tanpa membakar pancinya? Ya, aku tahu. Ini mengagetkanku. Lalu suatu kali baknya tersumbat, dan dia benar-benar ketakutan. Aku datang dengan alat penyedot terpercayaku dan menunjukkannya cara memperbaikinya. Mudah sekali, dan yang terbaik, tidak ada orang yang dibutuhkan untuk menyelamatkan gadis-gadis ini. Selanjutnya aku perlu menunjukkan kepada Lara bagaimana menikmati hidup, karena yang dia lakukan hanyalah bermalas-malasan di kamarnya. Jadi, pada suatu Sabtu malam, aku menyeret dia dan Kayla ke bar yang sangat keren ini. Wah, aku haus. Jangan khawatir, aku yang traktir. Tunggu Lara, apa kamu mau tahu cara mendapatkan minuman gratis? Lalu dia berjalan melewati beberapa cowok, mengibaskan rambutnya dan mengedipkan matanya dengan senyuman termanis di wajahnya. Dan bam, cukup begitu kami membelikan minuman untuk kami. Lara tampak sangat senang dengan apa yang baru saja dia capai dan itu membuatku bahagia juga. Hanya saja Kayla tidak terlihat begitu senang. Mungkin minumannya terasa terlalu pahit. Saat kami sedang bersenang-senang, teleponku tiba-tiba berdering. Ya Tuhan, aku sudah lama merindukan panggilan itu. Tapi kenapa sekarang? Aku mematikannya dan terus mengobrol. Kenapa kamu tidak menjawab? Oh, tidak apa-apa. Kamu yakin? Sepertinya penting. Ya, jangan khawatir. Sebelum aku menyelesaikan kalimatku, tiba-tiba aku mendengar seseorang memanggil Lara. Lara? Oh, Jack? Hai, sudah lama. Aku kaget melihatmu di sini. Apa kamu sendirian atau bersama teman? Lalu Lara belum sempat memperkenalkan kami. Cowok itu menatapku. Hei, sepertinya aku kenal kamu. Tidak, sepertinya kita belum pernah bertemu. Aku langsung menyangkalnya. Tapi orang ini sangat ngotot. Dia membuatku agak tidak nyaman, karena aku tidak sengaja menjatuhkan gelasku, lalu aku harus berlari ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Bagaimanapun, malam itu luar biasa. Aku bangga pada diri sendiri karena telah membuktikan kepada Lara bahwa menjadi jomblo tidaklah seburuk itu. Namun, keesokan paginya, bencana melanda. Kayla menyuruhku masuk ke kamar Lara, di mana dia meringkuk di tempat tidurnya sambil memegang foto dirinya dan Cameron. Susah sekali membuatnya melupakan mantan pacarnya itu. Lara terisak karena Jack memberitahunya bahwa Cameron pacaran dengan orang lain. Dan kini, Kayla punya ide untuk membalas dendam padanya. Aku tahu ini menyakitkan, tapi tolong abaikan saja dia dan lanjutkan hidupmu. Apa yang kamu tahu? Apa kamu ada di pihak Lara atau di pihak mantannya yang brengsek? Aku cuma mengabaikan Kayla dan mencoba berbicara dengan Lara. Syukurlah dia sepertinya mendengarkanku dan membatalkan rencana balas dendam. Ya ampun, Kayla terlihat sangat marah. Aku kembali ke asramaku dan menghela nafas lega. Lalu tiba-tiba ponselku mendapat pesan masuk. Tidak sabar bertemu denganmu besok.
Oke, sebenarnya aku sering bertemu cowok yang sangat kusukai. Tapi aku tidak ingin menyinggung Lara, jadi aku tidak menyebutkannya padanya. Keesokan paginya, aku memakai gaun yang lucu, merias wajahku, menata rambutku, dan dengan penuh semangat keluar dari kamar asramaku, dan menemukan tumpukan kantong sampah di depan pintuku. Siapa yang melakukan ini? Aku menyeretnya ke bawah untuk menaruhnya di tempat sampah. Ketika aku menemukan semua suratku di sana bercampur jus sampah. Iu, apakah ini lelucon atau apa? Terserah, aku tidak punya waktu untuk ini, aku sudah terlambat. Aku tiba di sebuah galeri dan melihat bahwa dia sudah ada di sini sedang melihat sebuah lukisan. Hei, maaf sudah terlambat. Dia berbalik sambil tersenyum. Ya, kamu pantas untuk ditunggu ya kan? Oke, izinkan aku menjelaskannya. Jadi, ya, itulah Kamerun, tapi itu tidak seperti yang kalian pikirkan. Aku bertemu dengannya beberapa bulan yang lalu ketika dia membantu di sebuah acara untuk siswa baru. Dia tidak peduli aku memakai pakaian toko barang bekas dan sepatu Ketsku tidak keren. Sebaliknya, dia sudah melupakan hal-hal ini dan mulai berbicara denganku terlebih dahulu. Jadi, Jack juga ada di sana. Itulah sebabnya dia agak mengenaliku. Aku sudah banyak mengirim pesan kepada Cameron dan harus aku akui, aku rasa aku memang punya perasaan padanya. Tapi jangan salah paham. Aku tidak tahu Lara adalah mantannya sampai aku melihat foto mereka. Ya ampun, itu benar-benar mengejutkanku. Aku tidak ingin memberitahunya dan tidak hanya menghancurkan hatinya lagi, tapi juga menghancurkan persahabatan kami. Itu juga sebabnya aku tidak berani menjawab panggilan Cameron di depan Lara saat kami berada di bar. Dan aku sangat beruntung Jack tidak mengenaliku malam itu. Atau itu akan menjadi bencana total. Aku tahu aku perlu mengatakan yang sebenarnya pada Lara, tapi pertama-tama dia hanya perlu sedikit waktu lagi untuk melupakan Cameron. Aku pulang dari kencan itu dengan senyum lebar di wajahku. Tapi apa yang kulihat membuatnya langsung memudar. Seluruh koleksi make upku hancur. Apa? Siapa yang akan melakukan hal sejahat itu? Butuh waktu lama bagiku untuk menabung untuk membeli semua itu. Saat aku memeriksa apakah ada yang bisa diselamatkan, aku melihat rambut panjang berwarna biru terletak di antara barang yang porak-poranda. Marah, aku hendak pergi dan melabraknya. Tapi Kayla dan Lara sudah muncul di ambang pintuku. Kenapa mereka terlihat sangat marah? Bagaimana kamu bisa berteman denganku seperti itu padahal selama ini kamu bertemu dengan mantanku? Jadi pidatomu yang bilang kamu tidak butuh cowok hanyalah sebuah kebohongan besar agar kamu bisa mengambil pacarku, ya? Dan apakah menurutmu Cameron akan menyukai cewek sepertimu? Kamu bahkan tidak mampu membeli tas yang bagus. Benar, izinkan aku beritahu satu hal. Kamu tidak akan pernah menjadi seperti salah satu dari kami. Dan kamu tidak akan pernah cukup baik untuk Cameron. Bagaimana bisa Lara menganggapku seperti itu? Aku benar-benar ingin membantunya, seperti dia membantuku. Aku hanya punya niat baik saja, Lara. Aku tidak tahu dia adalah mantanmu saat kita pertama kali bertemu. Aku tidak segera memberitahumu karena aku tahu kamu butuh waktu lebih banyak untuk pulih. Dan aku tidak mau menyakitimu, karena aku mengagumimu dan menghargai persahabatan kita. Apa kamu ingat kelas 5 SD? Aku diejek oleh anak-anak ini dan kamu adalah satu-satunya yang membelaku. Aku cuma mau membalas budi dan membantumu juga. Tapi mendengarmu mengatakan hal itu membuatku sangat sedih. Setelah itu aku mengusir mereka dari kamarku dan mengunci pintu. Aku menolak menghadiri kuliah dan mengabaikan semua panggilan dan pesan Cameron. Mungkin Lara dan Kayla benar. Cameron dan aku tidak seharusnya pacaran. Kami berasal dari dua dunia yang berbeda. Akhirnya beberapa hari kemudian aku harus keluar, karena aku kehabisan makanan. Ketika aku melewati sebuah kedai kopi, aku melihat mereka, Cameron dan Lara, duduk bersama. Jadi Kayla benar. Cowok kaya seperti Cameron tidak akan pernah menyukai cewek biasa sepertiku. Aku tidak bisa lagi tinggal di asrama yang sama dengan Lara, jadi aku mengemasi barang-barangku untuk pindah dari sana. Tiba-tiba aku mendengar suara Lara. Apa kamu mau melarikan diri dari masalahmu sepertiku? Aku mengabaikannya dan terus berkemas. Kamu tahu, aku bertemu Cameron dan kami berbicara panjang lebar. Dia akhirnya memberitahuku alasan dia putus denganku. Itu karena aku terlalu bergantung padanya dan aku tidak bisa melakukan apapun sendiri. Tapi kamu membantuku berdiri di atas kakiku sendiri. Dan untuk itu, aku tidak akan pernah bisa cukup berterima kasih. Lara, sejujurnya aku selalu ingin mengatakan yang sebenarnya padamu. Aku tahu, tapi itu tidak penting lagi. Tahukah kamu yang penting sekarang adalah menikmati kehidupan seorang jomblo yang mandiri, bukan? Oh, aku membelikanmu ini. Kayla sudah keterlaluan menghancurkan barang-barangmu. Selain itu, menurutku ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Aku membukanya. Dan ya Tuhan, berdiri di sana, dengan karangan bunga besar adalah
Cameron. Jadi sepertinya aku bisa terus mengenal Cameron sekarang. Dan aku tidak perlu pindah lagi. Tapi tahukah kalian apa bagian terbaiknya? Temanku sudah kembali. Akhirnya setelah 11 jam penerbangan, aku sampai di LAX, Bandara Internasional Los Angeles. Mengagumkan. Aku tidak sabar untuk bertemu ibuku. Kalian tahu, ayahku orang Prancis dan ibuku orang Amerika. Kami dulu tinggal bersama di Paris, tapi kemudian mereka berpisah dan ibu pindah kembali ke sini. Tentu saja aku sering berbicara dengannya di FaceTime dan sebagainya. Tapi ini pertama kalinya aku bertemu dengannya setelah 5 tahun. Aku belum pernah mengunjunginya karena ibuku adalah seorang pengusaha wanita yang sangat sukses dan dia bekerja sangat keras. Itu berarti dia tidak punya waktu untuk memberiku perhatian yang kubutuhkan. Tapi sekarang aku berumur 16 tahun dan bisa menjaga diriku sendiri. Aku akhirnya bisa berkunjung. Jadi, terima kasih kepada ayah dan ibu tiriku atas hadiah ulang tahun tiket pesawatku. Aku sekarang berada di LA yang cerah selama sebulan penuh. Aku tidak hanya bisa menghabiskan waktu bersama ibu, tapi aku juga bisa bersantai di vilanya yang sangat besar. Ah, beruntungnya. Tapi pertama-tama, ayo ambil semua barang bawaanku, lalu cari taksi ke rumah ibuku. Ya, sayangnya, dia tidak bisa datang menjemputku karena dia ada pekerjaan. Tapi tidak masalah, aku bisa mengatasinya sendiri. Oke, mungkin aku bicara terlalu cepat. Sudah setengah jam dan barang bawaanku tidak terlihat. Lalu, cowok tampan ini menghampiri aku dan berkata, "Hei, sepertinya kopermu hilang. Perlu bantuan?" Imut dan suka membantu. Aku benar-benar bisa terbiasa dengan orang-orang AS. Aku menunjukkan kepadanya tiketku, dan ternyata aku menunggu di tempat yang salah. Ups. Setelah membimbingku ke tempat yang benar, cowok yang ku ketahui namanya Zack ini bahkan menurunkan koperku untukku. Namun, salah satu koperku macet dan terbuka sehingga menyebabkan semuanya terjatuh. Astaga, ini bukan hari keberuntunganmu, kan? Dia tertawa terbahak-bahak. Oh, baiklah. Setidaknya tidak semuanya buruk. Maksudku, seorang cowok tampan telah menyelamatkanku, kan? Dia membantuku mengambil barang-barangku, lalu dia bahkan menawarkan untuk mengantarku ke rumah ibuku. Setelah sekitar 30 menit, dia mulai melambat. Aku melihat keluar jendela dan... Oh my God! Ini adalah villa paling cantik yang pernah ada. Kolam renang, lapangan tenis, pohon palem, persis seperti rumah bintang film. Aku sedang ternganga memandangi villa, ketika tiba-tiba aku mendengar suara mesin mobil. Karena kaget, aku berbalik dan melihat Zack menjauh. Koperku! Aku berteriak. Laptop dan iPadku juga ada di sana. Ya Tuhan, kenapa ini terjadi padaku? Dan pada hari pertamaku di AS. Setidaknya aku masih membawa ponsel dan paspor. Jadi aku segera menelpon ibuku. Tak perlu dikatakan, aku sangat kacau ketika dia tiba. Siapa sangka pria berpenampilan baik seperti itu ternyata adalah seorang pencuri. Ngomong-ngomong, ibuku bisa membelikanku baju dan barang baru dan aku masih bisa bersenang-senang di vilanya. Kan? Ibu membawaku ke kamarku dan menyuruhku istirahat. Setelah bencana itu, aku sangat kelelahan. Jadi aku segera tertidur di tempat tidur paling nyaman yang pernah ada. Saat aku terbangun, di luar sudah gelap. Aku sadar aku belum makan apapun sejak penerbangan. Jadi aku turun ke bawah dan memeriksa lemari es dan lemari dapur. Hah? Semuanya kosong. Aku masih mencari-cari di dapur ketika ibuku kembali membawa burger. Sayang, aku baru pulang dari perjalanan bisnis kemarin. Jadi aku belum sempat pergi berbelanja. Ayo makan fast food saja hari ini, oke? Aku tidak keberatan, karena sungguh menyenangkan bisa makan malam bersama ibuku lagi setelah sekian lama. Aku melihat sekeliling ruangan. Hampir tidak ada perabotan apapun di sini. Ibuku bilang itu desain minimalis, gaya hidup trendy di LA saat ini. Lebih sedikit lebih baik, betapa kerennya itu. Keesokannya, kami keluar, tapi ada apa dengan mobil tua berkarat itu? Melihat tatapan bingungku, dia segera menjelaskan bahwa ini hanya sementara karena mobilnya sedang diservis. Tapi kemudian ibu tidak bisa membuka pintu garasi. Ternyata biasanya dia punya sopir sendiri, tapi karena aku sudah menempuh perjalanan panjang untuk mengunjunginya, dia ingin menyetir sendiri. Aduh, manis sekali. Pada hari-hari berikutnya, aku dan ibu bersenang-senang di LA. Berjemur di tepi kolam renang, hari spa, berbelanja. Ini jelas merupakan liburan terbaik dalam hidupku. Setidaknya sampai pagi itu, aku dibangunkan oleh pertengkaran yang keras.
Melihat ke bawah dari tangga, aku melihat ibu di ruang tamu bersama seorang wanita asing. Dia menunjuk ke sofa. Astaga, disitulah aku kemarin menumpahkan kecap saat makan sushi. Kemudian ibu muncul dan terdengar bingung. Dia menyuruhku segera mengemasi barangku karena kita akan pergi. Bu, apa ada yang salah? Oh, tidak apa-apa sayang. Hanya saja sofa kotor, jadi ayo kita suruh seseorang membersihkan seluruh villa. Wah, ibu sampai bersih-bersih seisi rumah hanya karena noda kecap. Seberapa kaya dia? Jadi, di mana kita akan tinggal kali ini? Hotel mewah bintang 5? Atau rumah megah di Beverly Hills? Tapi kemudian mobil itu berhenti di depan sebuah gedung apartemen kumuh. Hah? Ini tidak mungkin benar. Ibu bilang ini apartemen cadangan milik temannya. Jadi kami akan tinggal di sini beberapa hari demi kenyamanan. Alana, mungkin sebaiknya kamu menjauh dari orang-orang di daerah ini. Mereka tidak memiliki gaya hidup yang sama dengan kita. Kamu tahu maksudku? Ya, tempat ini kebalikan dari villa. Kamar sempit, tempat tidur keras, dan kamar mandinya bahkan tidak memiliki bathtub. Sejak pindah ke sini, ibu tidak mengajakku jalan-jalan lagi. Di malam hari, dia berdandan dengan anggun dan pergi ke meeting kerja mewahnya. Pada suatu malam, aku sedang duduk sendirian menonton YouTube mengunyah kentang goreng untuk kelima kalinya minggu ini. Ketika ada ketukan di pintu. Aku membukanya, dan berdiri di sana seorang cowok lusuh yang mengaku sebagai Frankie, putra pemilik rumah. Aku bilang padanya pasti ada kesalahan, karena kami baru di sini beberapa hari. Lalu aku hendak menutup pintu, tapi dia memblokirnya dengan kakinya. Nyonya, Anita telah menyewa apartemen ini selama 2 tahun. Apa maksudmu beberapa hari? Aku baru saja melihatnya naik taksi di pintu depan. Jangan berbohong padaku. Tidak, ibuku adalah pengusaha sukses yang memiliki villa di Brentwood Park. Kalau begitu kamu pasti salah mengira ibumu adalah orang lain. Singkatnya, ingatkan si ibu pengusahamu untuk membayar uang sewa. Lalu dia mencibir dan berjalan pergi. Beraninya dia mengatakan itu. Dan kenapa aku terus-menerus menemui orang brengsek? Ketika ibu kembali, aku menceritakan apa yang terjadi. Kupikir dia akan menganggapnya lucu atau semacamnya. Tapi tidak, malah dia menjadi sangat marah. Kamu seharusnya tidak membukakan pintu untuknya. Sudah kubilang jangan bersosialisasi dengan orang-orang di sini. Oke, mendengar kebohongan yang dibuat-buat tentang dirimu seperti itu pasti menyebalkan. Tapi apakah dia harus begitu marah karenanya? Keesokan paginya, aku sedang minum teh di balkon ketika tiba-tiba aku melihat wajah yang tidak asing lagi lewat di jalan. Ya Tuhan, itu si brengsek dari bandara. Zack! Pencuri itu! Teriakku sambil bergegas turun. Tapi sesampainya di sana, dia sudah menghilang. Aku masih gemas saat ada suara yang datang dari belakang. Apa yang kamu lakukan sambil berteriak sepagi ini? Aku berbalik dan melihat Frankie bersandar di dinding dengan tangan terlipat. Bukan urusanmu, penipu. Hah? Penipu? Apa maksudmu? Berhentilah berbohong. Aku sudah memberitahu ibuku semua tentang kamu yang mencoba menipu uang dariku. Benarkah? Jadi, menurutmu akulah yang bohong? Sebelum aku bisa menjawab pertanyaan yang memprovokasi itu, aku mendengar suara ibuku memanggil dari balkon. Hei gadis kaya, jika kamu ingin mengetahui kenyataan, aku sarankan kau datang menemuiku malam ini, dan kita akan mengikuti ibumu. Ibu muncul dan mengerutkan kening, bertanya kenapa aku berbicara dengan Frankie. Aku mengatakan sesuatu tentang menanyakan arah, lalu segera memasuki ruangan dan menutup pintu. Frankie jelas-jelas seorang pencuri dan brengsek, kan? Tapi mengapa kata-katanya masih melekat di pikiranku? Aku sempat memperhatikan beberapa hal yang aneh, seperti saat kami di villa, aku bertanya pada ibu di mana peralatan makannya, tapi dia tidak ingat. Tapi kemudian di apartemen ini dia langsung mendapatkannya. Ditambah lagi, kenapa ada foto dirinya di kamar, padahal ini adalah tempat temannya. Malam itu, ketika ibu bersiap-siap untuk pergi keluar, lagi-lagi aku melihat kalungnya. Hanya saja itu sebenarnya kalungku, yang telah dicuri bersama dengan barang-barangku yang lain. Ayahku membuatkan kalung itu khusus untukku. Jadi itu unik, tapi kenapa ibu memilikinya? Aku memujinya dan bertanya dari mana dia mendapatkannya. Tersipu-sipu, dia dengan gembira memberitahuku bahwa cowok kaya yang baru saja dia kencani telah membelikannya untuknya. Lalu dia bilang dia akan mengajaknya makan malam malam ini. Aku memaksakan senyum, tapi kepalaku dipenuhi pertanyaan. Siapa sebenarnya? Ibu.
Aku diam-diam mengikuti ibu di jalan. Tiba-tiba, sebuah tangan menepuk pundakku. "Ayo pergi." Aku berbalik dan itu adalah Frankie. Tanpa berkata apa-apa, aku mengangguk dan segera masuk ke mobilnya. Dan kami mengikuti taksi ibu. Tunggu, bukankah itu villa yang kita tempati sebelumnya? Beberapa saat kemudian, sebuah mobil mewah tiba, membawa ibuku ke restoran mahal terdekat. Kami mengintip melalui dinding kaca. Itu dia. Ibuku sedang duduk di sana, tersenyum dan berbicara dengan seorang cowok berjas. Apakah dia berpura-pura tinggal di villa itu untuk menipu cowok itu? Apakah ibuku seorang cewek matre? Aku tidak bisa menontonnya lagi, jadi aku menarik lengan Frankie. Tapi anehnya, dia tampak sama terkejutnya denganku. Bukankah ini idemu? Jadi kenapa wajahmu pucat? Dia hanya menggelengkan kepalanya dan membawaku pulang. Kami menunggu di apartemen sampai ibu kembali. Dan suasananya tegang. Sekitar tengah malam kami mendengar pintu terbuka. Dan ibu masuk dan menatap kami dengan khawatir. Dia mulai mengusir Frankie keluar dari sana, tapi aku menyelanya. "Bu, aku tahu segalanya. Kamu sudah tinggal di sini selama 2 tahun. Kamu miskin, dan kamu menipu orang kaya. Sayang, bukan seperti itu. Tenanglah dan aku akan menjelaskan semuanya kepadamu." Jadi, ternyata, setelah menceraikan ayahku, dia bertekad untuk kembali ke AS dan sukses dalam bisnis. Tapi, dia gagal. Dan dia sangat malu. Dia berbohong padaku dan ayah. Kemudian ketika dia mendengar bahwa aku akan datang berkunjung, dia menghabiskan sedikit tabungannya untuk menyewa sebuah villa mewah untukku. Tapi ketika aku tidak sengaja menumpahkan kecap di sofa mahal itu, dia tidak mampu memperbaikinya. Jadi kami diusir. Adapun pria yang bersamaku malam ini, aku bertemu dengannya saat berjalan di luar villa. Dia kaya dan baik. Dia menyukaiku dan aku juga menyukainya. Tapi bagaimana dengan kalung itu? "Mama, ini sebenarnya punyaku. Ada di dalam koperku yang dicuri." Ibuku memberikan tatapan bingung. Tapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, Frankie berseru, "Pria itu penipu." Aku dan ibu ternganga saat melihat Frankie yang menoleh ke arahku dan berkata, "Maaf, tapi menurutku kalian perlu tahu yang sebenarnya." Lalu Frankie memberitahu kami bahwa pria itu tidak lain adalah ayah Zack. Setelah mengantarku kembali ke villa, Zack mengira ibuku kaya. Jadi dia membujuk ayahnya untuk datang dan menggodanya. "Tapi bagaimana kamu menggali informasi tentang orang-orang ini?" "Karena aku kenal Zack. Ketika aku melihat Alana mengejarnya, aku tahu dia telah mencuri darinya. Tapi dia temanku." "Bagus, jadi kalian berdua berbohong padaku." Lalu aku bergegas masuk ke kamarku, mengunci pintu, dan menangis. Keesokan paginya ibu mengetuk pintuku, tapi aku mengabaikannya. "Alana, aku paham kamu kesal padaku, tapi aku meninggalkan sandwich di sini. Jadi setidaknya tolong makan sesuatu. Aku benar-benar minta maaf. Aku cuma mau menjadi ibu yang sempurna untukmu." Kata-katanya membuatku terisak sekali lagi. Tak bisa kukatakan, dari lubuk hatiku yang terdalam, aku merasa kasihan padanya. Setelah itu, aku membuka pintu dan memeluknya erat. Lalu kami berdua saling berpelukan sambil menangis. Aku akan meninggalkan LA hari ini bersama ibu. Dia akan pindah kembali ke Prancis bersamaku, tempat dia bisa memulai segalanya dari awal. Saat aku sedang menyeret koperku ke taksi, Frankie muncul dan meminta maaf kepadaku. Aku hanya mengangkat bahu dan bilang itu tidak penting lagi. Maksudku, setidaknya pada akhirnya dia berterus terang dan menyelamatkan ibuku dari penipu itu. "Hei gadis kaya, semoga berhasil. Dan jangan ragu untuk tetap berhubungan denganku." Jadi, bagaimana sekarang? Nah, ibu sudah kembali ke kehidupan Prancis. Dia memiliki pekerjaan baru dan apartemen mewah. Aku pergi dan tinggal bersamanya setiap akhir pekan dan senang akhirnya bisa menghabiskan waktu bersama dia yang sebenarnya. Setidaknya untuk Frankie, iya, kami saling mengirim banyak Snapchat. Jadi, oke, mungkin aku menyukainya. Aku berencana untuk mengunjunginya di musim panas. Semoga perjalananku berikutnya ke AS tidak segila perjalananku yang terakhir. "Ayo, ngaku. Kau curi kalungku kan?" Mindy menatap kami dan menggelengkan kepalanya. Dia berkeringat. "Nah, hanya ada kita bertiga di rumah. Dan jika Andy tak mengambilnya, maka jelas itu kau." "Serius, Cass? Kau harus percaya padaku, aku tak mengambilnya." Tapi jelas dia bohong, karena saat ku geledah tasnya, kalung Cass ada di sana.
Cass menyuruhnya keluar dari rumah dan tangis Mindy pun pecah. Kasihan Mindy. Aku sangat ingin menghentikan Cass, tapi dia sangat benci orang lain menyentuh barangnya. Jadi aku diam saja. Kalian tahu, aku dan Cass bagaikan api dengan asap. Kami selalu tinggal di lingkungan yang sama, jadi kami besar bersama dan berbagi segalanya. Iya, hampir semua. Kecuali satu rahasia kecil yang bisa jadi menghancurkan persahabatan kami selamanya andai dia tahu soal itu. Andy, apa yang sedang kau lakukan? Aku mulai tergagap. Ini cantik sekali. Jujur, aku kesal soal Mindy. Aku tak percaya dia akan bertindak seperti itu. Aku tersenyum. Tak tahu harus berkata apa. Maksudku, aku yang mengeksposnya. Tiba-tiba, aku merasa amat bersalah. Tepat di saat itu kami sampai tempat pembayaran. Cass mengeluarkan semua dari keranjang untuk diserahkan ke kasir. Tunggu dulu. Ia berseru. Apa ini? Barang ini barcode-nya robek. Kasirnya membuat keributan beberapa saat dan bahkan memanggil manajer. Aku dan Cass berdiri di sana lama sekali berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Cass bahkan mulai menangis, mengira dia akan dituduh mencuri. Setelah sekitar 30 menit, manajer toko datang dan memberitahu kami boleh pergi. Mereka menyimpan barang tanpa barcode itu dan mengantar kami pergi. Phew, hampir saja. Apa? Apa maksudmu? Oh, tidak. Aku hanya lega kita tak jadi dapat masalah. Tapi supaya kalian paham, itu bukan kali pertama kami berada dalam situasi tak nyaman saat berbelanja. Kadang barcode terkoyak, kadang label yang hilang, lalu alarm pengaman akan selalu mati di gerbang. Dan semua situasi ini bukan sekedar kebetulan. Oke, aku harus jujur di sini. Masalahnya, aku punya kebiasaan mencuri. Bukan karena aku tak bisa beli barang, maksudku ayahku adalah pemilik bank, jadi uang bukan masalahnya. Ayahku biasanya membelikanku ponsel terbaru tiap bulan, dan kalian harus lihat lemariku. Aku punya semua tas desainer. Aku mencuri karena itu memberiku semacam sensasi yang tak bisa diberikan kehidupan sehari-hariku yang membosankanku. Ayah hanya memberi uang setiap hari, dan tak sekalipun sejenak berpikir kalau mungkin aku ingin pelukan atau apa kabar. Sejak ibu pergi saat aku masih bayi, ayah selalu gunakan uang untuk menjaga ketenangan. Jadi suatu hari saat aku SD, kucuri jepit rambut cewek yang duduk di sebelahku. Rasanya begitu menyenangkan. Aku suka rahasia kecilku. Aku suka drama yang muncul menyertainya. Dan kenyataan bahwa tak seorang pun pernah mencurigaiku. Karena aku gadis kecil yang kaya. Setelah jepit rambut, aku jadi ketagihan mencuri barang kecil dan tak bisa berhenti. Kurasa itu satu-satunya yang bisa kukontrol di hidupku. Jadi terus kulakukan. Dan disinilah aku masih mendapatkan sensasi dari hal itu setiap saat. Dan ya, kalian bisa tebak. Orang yang mengambil kalung di acara menginap Cass tak lain adalah aku, tentu saja. Tapi saat itu, karena sangat ketakutan, kuselipkan kalung itu di tas Mindy dan pura-pura menemukannya di situ. Aku sedang tenggelam dalam lamunan saat tiba-tiba teriakan Alex mengejutkanku. Guys, pulpen unicornku hilang. Kalian tahu yang pulpennya bersinar? Seluruh kelas mendadak gempar. Beberapa teman berusaha mencarinya, sementara Alex berjalan lurus ke arahku. Andrea pasti mengambilnya. Pagi ini saat ku keluarkan pulpen itu, aku dan dia satu-satunya yang ada di sini. Aku mendongak menatap Alex, jantungku berdetak kencang di dada. Ini dia. Tamat riwayatku kali ini. Kemudian tiba-tiba kulihat ke arah Scott Parker, cowok tampan yang baru saja pindah ke kelas kami. Oh tidak, aku tak bisa memberinya kesan buruk tentangku. Aku harus berpikir cepat cara keluar dari masalah ini. Kau menunggu sampai aku pergi ke kamar mandi untuk mengambilnya, ya kan? Alex, aku tak pernah melakukan hal macam itu. Lagi pula, aku punya banyak sekali pulpen. Malah kau boleh ambil satu kalau kau mau. Ku keluarkan pulpen berhias berlian imitasi pink dari kotak pensilku dan menyerahkannya ke Alex. Sementara Alex menatap takjub ke pulpenku. Kusarankan semuanya memeriksa loker untuk melihat apa pulpennya ada di sana. Tentu saja, di samping loker itu ada pulpen unicorn bersinar yang dihilangkannya. Tepat depan Scott. Ku ambil pulpen itu dan menyerahkannya ke Alex. Aku sangat kecewa kau pikir ku curi ini darimu. Tapi, tak apa, sekarang ketemu. Alex memerah dan minta maaf padaku. Teman kami yang lain juga menyalahkan Alex karena tak mencarinya dengan hati-hati dan langsung menyimpulkan itu aku. Lain kali, jangan konyol. Andrea itu orang yang baik, lagi pula keluarganya kaya sekali. Kenapa dia mau mencuri pulpen darimu? Aku hanya tersenyum dan berjalan pergi. Tiba-tiba ada suara memanggil dari belakangku. Itu Scott. Dia menatapku dan berkata, "Wah, itu sangat dramatis. Ngomong-ngomong aku Scott. Kau Andrea, kan?" Maaf kalau ini agak terang-terangan, tapi ini nomorku. Maaf? Apa aku bermimpi? Tentu saja aku kirim pesan padanya segera setelah aku pulang.
Dia bilang dia sangat kagum bagaimana aku menangani masalah itu. Segera kami ngobrol tiap hari, dan akhirnya dia memintaku jadi pacarnya. Aku senang sekali. Tapi ada satu masalah kecil. Sejak kami mulai pacaran, aku merasa sangat malu tentang kebiasaan burukku mencuri barang-barang. Aku bertekad untuk menyudahi, tapi itu tak akan mudah. Suatu hari Scott datang menjemput dan bertanya apa aku ingin pergi ke toko buku. Toko buku? Tidak, aku tak mau pergi ke sana. Boleh ke tempat lain saja? Kumohon. Melihatku panik seperti itu, Scott nampak kebingungan. Lalu dia menyarankan kami pergi ke rumahnya menonton film, yang mana aku tak keberatan. Semoga tak akan ada godaan mencuri di sana. Seorang wanita parubaya membuka pintu untuk kami di rumah Scott. Oh, ini Sandra, pelayan kami. Hai Sandra, aku Andrea. Tapi bukannya membalas menyapa, Sandra hanya menatapku dengan cara yang sungguh menyeramkan. Sebenarnya itu membuat bulu kuduku berdiri. Setelah nonton film, Scott dan ibunya mengajakku tinggal untuk makan malam. Ibu Scott, Nyonya Doris Parker, sangatlah ramah, dan kami ngobrol asik. Sementara menunggu hidangan penutup, aku beranjak ke kamar mandi. Tapi saat aku keluar dari sana, hampir saja aku menabrak Sandra. Dia berdiri di sana memandangiku lagi. Oh, maaf. Dia tak berkata apapun, tapi hanya terus memandangiku dengan cara yang aneh ini. Oh ya ampun, kenapa dia memandangiku seperti itu? Esok paginya di sekolah, Scott memberitahuku ibunya baru saja kehilangan cincin yang berharga. Ibunya menyimpan nampan perhiasan di sebelah wastafel kamar mandi, dan setelah mencuci tangannya, dia lupa memakai kembali cincinnya. Setelah makan malam, cincin itu tak ada lagi di sana. Aku menenangkan Scott, lalu beralasan pergi ke toilet. Aku harus berpikir sungguh-sungguh tentang ini. Jujur, aku sudah bekerja keras supaya tak ingin mencuri di rumah Scott. Tapi saat kulihat cincin cantik Bu Doris, tidak, aku harus cari cara mengembalikannya. Tak ada yang boleh tahu soal ini. Dan aku sudah bersumpah pada diri sendiri bahwa aku tak akan biarkan ini terjadi lagi. Halo, Sa. Hah? Di mana Sandra? Oh, dia dipecat. Nyonya Parker berkata Sandra sudah mencuri perhiasannya. Oh ya, ada yang bisa saya bantu? Oh, tidak. Aku harus mengembalikan cincin ini segera. Kasihan Sandra. Scott turun ke bawah dan berkata dia membuat makan malam. Kulirik dari jendela melihat Bu Doris sedang minum teh di taman. Ini kesempatanku. Aku menyelinap ke kamarnya, diam-diam berjinjit dan menuju ke kotak perhiasan. Tiba-tiba lampunya menyala. Beritahu aku apa yang kau lakukan di sini. Dengan cepat aku berbalik menjatuhkan cincin itu di lantai. Mindy, kenapa kau ada di sini? Aku sepupu Scott. Jadi kau yang mencuri cincinnya. Aku tak percaya sepupuku pacaran denganmu. Mendengar keributan, Scott dan ibunya lari ke atas. Sementara aku masih kebingungan dan tak bisa bicara. Ternyata kau juga yang mencuri kalung Cash, ya kan? Dia bahkan tak mau bicara padaku gara-gara kau. Aku minta maaf, aku tahu ini tak baik, tapi aku tak bisa menahan diri. Aku sudah merasa sangat bersalah, jadi itulah kenapa aku mengembalikannya. Aku masih berlutut di lantai, kemudian ada tangan terulur untukku dan membantuku berdiri. Aku akan tangani ini. Ayo, kita ngobrol di luar. Ayo. Ternyata Bu Parker adalah terapis. Dia bisa tahu aku punya masalah dan menawarkan membantuku. Kukatakan padanya betapa aku merasa bersalah soal Sandra dipecat, dan aku tanya Bu Doris apa ia bisa menelponnya untukku supaya aku bisa minta maaf. 30 menit kemudian Sandra tiba. Begitu Bu Doris melihatnya, dia minta maaf dan menawarkan kembali pekerjaannya. Tapi, tidak, Bu. Aku adalah orang yang mencurinya dan layak untuk dihukum. Aku minta maaf Sandra, aku sudah mengaku ke Bu Parker kalau akulah yang mencuri cincin itu. Aku tak bermaksud membuatmu dipecat, aku hanya tak bisa menahannya. Kau tak melakukan kesalahan, itu saya. Saya yang serakah, dia tak bersalah. Apa yang sebenarnya terjadi? Jelas aku pencurinya, jadi kenapa dia membelaku? Kenapa kau lakukan ini? Apa kita saling kenal Sandra? Dan begitulah kebenaran mengalir. Sandra, itu ibuku. Ya, aku juga tak tahu bagaimana mungkin ini terjadi. Jadi menurut ceritanya, dia bertengkar hebat dengan ayahku saat aku bayi, lalu kabur keluar kota di mana dia mendapat pekerjaan bekerja untuk keluarga Scott. Saat mereka pindah ke Seattle, dia ikut bersama mereka, meski dia gugup karena kembali ke tempat di mana aku dan ayah berada. Dia menanggung rasa bersalah begitu besar meninggalkan kami, dan tak pernah sekalipun dia menyangka akan bertemu denganku di rumah Scott. Aku sangat kaget sampai tak bisa bicara. Sudah kubayangkan momen ini seumur hidupku. Dan sekarang, disinilah aku, berdiri bertatap muka dengannya. Dan ia bahkan ambil alih kesalahan demi aku. Tak bisa kupercaya ini. Ibu, aku minta maaf aku mencuri cincinnya. Aku tak percaya ibu sungguh ada di sini. Sayang, kau tak perlu minta maaf. Akulah orang yang akan minta maaf seumur hidupku. Meninggalkan putriku seperti itu.
Ibu macam apa aku ini? Bagaimana mungkin kau akan memaafkan aku? Kami berdiri di sana berpelukan yang rasanya seperti selamanya dan aku tahu di saat itu kalau aku tak akan mencuri lagi. Doris mendiagnosaku mengidap kleptomania karena kurangnya kasih sayang dari ibu. Tapi sekarang setelah ibu kembali, aku tak punya alasan mencari sensasi dari mencuri. Aku punya semua yang kubutuhkan di sini. Ada beberapa momen di mana aku hampir mencuri lagi, tapi Bu Doris menyuruhku untuk menelpon ibu segera saat kurasakan dorongan itu. Dan saat ibu mengangkat telepon dan kudengar suaranya, dorongan itu memudar dan aku merasa jauh lebih baik. Scott dan Kes serta Mindy memaafkanku setelah Bu Doris mendudukkan mereka dan menjelaskan lebih lanjut tentang adiksiku. Sekarang, aku dan Scott masih bersama dan aku bertemu ibu setiap hari di tempat Scott. Ayahku belum memaafkan ibu karena pergi, tapi perlahan. Akhirnya, aku merasa semuanya lengkap dan masalah mengutilku sudah jadi masa lalu. Terlalu banyak belajar dan kurang tidur membuatku merasa seperti zombie. Coklat akan membantu, ya kan? Jadi, dengan mengantuk aku jalan ke bawah. Hah? Kenapa seluruh keluargaku di sana dengan koper mereka? Apa kalian mau pergi ke suatu tempat? Ya, ke Colorado untuk liburan ski. Hah, itu keren sekali. Kau yang terbaik, Ayah. Tidak denganmu, Helen. Kau harus belajar. Dan ini adalah hadiah spesial untuk Christine karena menangkan beasiswanya. Apa? Jadi kalian akan meninggalkanku begitu saja hanya karena nilai yang tak berarti? Ini sangat tak adil. Terserahlah. Aku bahkan tak butuh mereka untuk pergi denganku. Shh. Kemarilah. Aku akan memberitahu kalian sebuah rahasia. Aku bisa pergi ke resort ski sendiri dan lebih bersenang-senang. Tapi bagaimana, tanya kalian? Ini disebut dengan lucid dreaming. Aku pertama kali mendengarnya lewat film yang paling populer, Inception. Dan sadar kalau aku mengalami hal yang sama sebelumnya. Sejak itu aku jadi ahli dalam hal ini. Jadi sebelum pergi tidur, aku hanya perlu menulis skenario di mana aku ingin pergi. Dengan siapa dan apa yang ingin kulakukan. Dan 3, 2, 1. Aku tertidur dan menjalani kehidupan terbaikku. Nyatanya, bisa dibilang kalau mimpi indah rancangan sendiri ini seperti pengobatan bagiku. Karena, jujur saja, kehidupanku yang sebenarnya membosankan. Tak peduli bagaimana beratnya aku berusaha, aku bukan tandingan bagi saudara tiriku, Christine. Di mata ayah dan nenek, anak dari seorang dokter di bidang fisika, dan juga cucu dari profesor sejarah, secara otomatis harusnya jadi ensiklopedia berjalan atau semacamnya. Tapi sayangnya, aku tak unggul dalam bidang akademis. Mereka perlakukan Christine seperti permata berharga, dan aku seperti batu tua membosankan. Tiap minggu biasanya dia dapat nilai sempurna atau memenangkan penghargaan. Lalu semua keluargaku menghujaninya dengan hadiah dan pujian. Sementara aku diperlakukan seperti orang asing di keluargaku sendiri. Memikirkannya saja membuatku ingin menjerit. Jadi, mereka ingin aku tinggal di rumah dan konsentrasi untuk ujian besok, Tidak, silakan berharap. Jadi sebaliknya, ku ambil penaku dan mulai menuliskan naskah mimpi yang luar biasa malam ini. Mari kita lihat. Itu benar. Roger yang menyebalkan itu berani dengan tega melempar permen yang kuberikan padanya ke sampah meskipun dia telah menggodaku. Dasar brengsek, aku pasti akan membalasnya malam ini. Berbaring di ranjang, ku pejamkan mataku dan mengulang kalimat. Aku akan mendapatnya keluar dari hidupku. Dan kalian tak akan percaya, dalam mimpi itu dia terus mengejarku seperti orang gila, tapi benar-benar ku abaikan dia. Helen, bangun, waktu hampir habis. Sahabatku Gabby menendang kursiku dan aku tersentak kaget. Oh tidak, tersisa hanya 5 menit. Dengan panik ku centang kertas dan segera menyerahkannya ke monitor. Hei, kamu tidak tidur atau bagaimana? Ya, aku begadang semalaman menulis naskah untuk mimpiku. Itu sepadan karena berhasil kubalas Roger. Bagaimana kalau kau dapat nilai jelek? Tak masalah, aku akan baik-baik saja saat pulang malam ini dengan mimpi indah dapat nilai A+. Tapi ternyata semua tak semudah perkiraanku. Sore itu, saat aku sampai di rumah, aku hendak menyelinap ke kamar untuk menulis naskah hebatku selanjutnya saat ada yang meraih tali tasku dan menarikku ke belakang. Itu nenek dan ayah, dan mereka berdua terlihat marah. Berapa lama lagi kau akan hidup seperti ini? Pendidikan itu penting di keluarga ini, tapi kau sepertinya tak peduli. Apa kau sadar minggu ini saja gurumu sudah menghubungiku 3 kali? Tapi ayah, aku tak suka dengan pelajaran membosankan itu. Aku hanya suka. Tak ada lagi menggambar atau menulis ceritamu yang konyol itu. Kau perlu fokus pada pelajaranmu atau kau akan berakhir menjadi orang yang tak berguna seperti... Ia tiba-tiba berhenti yang mana membuatku penasaran. Seperti siapa?
Tapi tak satu pun dari nenek atau ayah yang berkata sesuatu. Mereka hanya beranjak pergi dengan meninggalkanku sendiri. Jujur, aku tak pernah ingin mengecewakan mereka seperti itu. Jadi kali ini akan kucoba yang terbaik supaya tak kecewakan mereka. Ayah, nenek, lihat, aku dapat B+ untuk ujian matematikaku. Tidak ada yang peduli. Ibu tiriku memeluk Christine dan melihatnya dengan mata berbinar. Putriku yang luar biasa. Aku tahu penghargaan murid teladan mudah sekali bagimu. Tidak seperti orang lain. Kemudian ia menoleh padaku dan bergumam. Helen, ayolah, kau permalukan dirimu sendiri. Itu memalukan. Wajahku lesu dan aku menahan tangis. Tapi aku berusaha sangat keras untuk mendapatkan nilai ini. Satu nilai B+ itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kubuang lembar ujianku ke tempat sampah lalu bergegas pergi ke kamar. Tak peduli apa yang kulakukan atau seberapa keras usahaku, rumah tangga ini selalu memperlakukanku seperti pecundang. Mimpilah Helen, kembali ke tempatmu yang menyenangkan. Di depanku terdapat langit senja berwarna lembayung. Sudah kurencanakan momen ini begitu lama, bersantai di pantai tanpa ada yang mengeluh. Tapi tiba-tiba langit jadi gelap, dan awan tebal itu tampaknya hendak menelanku. Hah? Ada apa ini? Ini bukan bagian dari naskah. Ketakutan aku lari ke hutan, tapi sangat gelap dan seram di sini. Lalu aku tersandung ranting dan terjatuh. Aduh! Saat ku gosok pergelangan tanganku dan mulai menangis, tiba-tiba seorang wanita asing muncul. Dia membawaku ke rumah kayu di ujung hutan dan dengan lembut membantuku membalut lukaku. Wanita ini, ya, dia tak membuatku takut sama sekali. Sebaliknya, aku merasa hangat berada di dekatnya. Penasaran, ku coba mendekat melihat wajahnya, tapi kemudian tiba-tiba aku terbangun dan menyadari air mata mengalir di pipiku. Sungguh mimpi yang aneh. Aku segera menggambar semua hal yang kulihat. Hutan itu, rumah itu, tapi anehnya aku tak bisa mengingat wajah wanita itu. Kenapa kau menggambar semua omong kosong ini? Ayah merebut sketsa dari tanganku dan melihatnya dengan cemberut. Itu muncul di mimpiku dan... Buang itu semua. Mulai sekarang jika kulihat kau membuang-buang waktumu dengan gambaran bodoh ini lagi akan ada konsekuensinya. Ini sangat berlebihan. Aku tak bisa hidup tanpa menggambar. Ini satu-satunya yang membuatku tetap waras. Aku harus pergi dari sini, hidup dengan caraku. Lupakan mereka dan standar bodoh mereka. Akan kuciptakan duniaku sendiri. Aku pun mendiami kamar Gaby. Dan disinilah aku berada hampir seminggu. Untungnya orang tua Gaby sungguh tak keberatan aku tinggal. Sedangkan keluargaku, mereka tak mengirimiku pesan sekalipun. Dan ya, mimpi terus berlanjut. Tapi sekarang aku masih takut tidur karena mimpiku yang jelas itu masih kacau. Terkadang indah, terkadang buruk. Dan sebagian besar hasilnya tak lagi seperti yang kuharapkan. Hingga suatu hari hutan menyeramkan itu muncul lagi. Tak peduli seberapa sering aku menjerit membangunkan diriku, aku masih tak bisa keluar dari mimpi buruk itu. Panik, aku terus berlari dan berlari dengan harapan menemukan tempat aman hingga kulihat wanita itu. Dan sekali lagi dia ulurkan tangannya untuk membantuku. Kali ini tak akan kulewatkan kesempatanku. Kulihat dengan baik wajahnya, mengingat setiap detailnya, dan segera saat aku bangun, aku menggambarnya. Wah, aku tak tahu kau menonton acara malam ini. Gaby terkekeh. Acara apa? Lihat, dia itu selebriti. Dia pemandu acara TV yang kadang ditonton ibuku. Jadi, wanita itu orang sungguhan. Jika begitu, aku harus menemukannya. Aku tak begitu tahu apa yang terjadi. Hanya saja ada sesuatu yang mengikatku dengan wanita ini, dan aku perlu mencari tahu. Untungnya, Gaby punya paman yang kerja di studio ini, dan dia memberi kami izin khusus untuk bertemu pembawa acara itu secara langsung. Saat kamera berhenti merekam, dia berbalik dan melihatku, lalu matanya membelalak karena terkejut. Helen? Helen, apa ini sungguh dirimu? Kemudian dia bergegas datang dan memelukku. Hah? Apa yang baru saja dikatakannya? Kami tak saling kenal dan... Yang janggal adalah pelukan ini tak terasa asing sama sekali. Sebaliknya kurasakan sama hangat dengan saat dia merawatku di mimpiku. Saat dia melonggarkan pelukannya padaku dan tersenyum berseri-seri, aku berkata, dan Anda siapa? Sayang, ini aku, ibumu. Itulah saat kusadari sesuatu. Tentu saja dia ibuku. Lihat, kami punya mata yang sama. Tak perlu dikatakan ini kejutan besar. Kami saling berpelukan lama sekali disertai air mata. Lalu ibu mengajakku ke belakang panggung mengambilkan segelas air, lalu menceritakan semuanya. Jadi setelah aku lahir, ibu pernah tertangkap skandal perselingkuhan. Ayah marah soal kerugian yang akan terjadi pada karirnya. Jadi dia mendapaknya keluar dari rumah dan tak izinkan dia melihatku. Sekian lama setelahnya ibu menemukan kalau nenek ada di belakang semuanya.
Hanya karena ia tak menyetujui pernikahan ini, jadi ia menyusun ide itu. Tapi kenapa ibu tak pernah berusaha menemukanku, padahal selama ini ibu tinggal begitu dekat? Oh, tidak sayang. Aku selalu menjagamu. Suatu kali, beberapa tahun lalu, kulihat kau sedang bermain di taman. Rambutmu dikuncir dua dan... aku berusaha mendekatimu, tapi ayahmu mengancamku. Dia orang yang sangat berpengaruh, yang sebenarnya mampu menghancurkan hidupku. Dan kupikir tidaklah adil untuk menyeretmu melewati itu semua. Tapi, semuanya sudah berubah sekarang. Aku tak akan meninggalkanmu sendiri lagi. Aku masuk ke rumah itu dengan biasa saja, dan semua orang berhenti melakukan aktivitasnya dan melotot padaku dengan jijik. Kau kembali. Jika kau tak siap belajar dengan baik, maka tak usah repot-repot tinggal. Aku menghela napas panjang, lalu berkata, ayah tak bisa memperlakukanku seperti ini lagi. Aku berusaha keras dan tak adil kalau ayah menghukumku hanya karena aku menjadi diriku sendiri. Jadi aku pergi dan aku tak akan pernah kembali. Kemana kau akan pergi? Itulah saat ibu masuk. Oh Tuhan, kalian seharusnya lihat raut wajah mereka. Nenek sebenarnya terlihat seolah ia telah menelan sekawanan tawon. Aku berdiam diri dan membiarkanmu memanipulasi dan mengontrolku. Nah, tidak lagi. Ku bawa putriku dan kami akan jalani hidup yang pantas kami dapatkan. Kemudian mengacuhkan kata-kata jahat mereka, ibu memegang lenganku dan menuntutku keluar dari sana. Jadi itu momen di mana ku tinggalkan rumah dan pindah dengan ibuku. Sekarang aku menggambar sebanyak yang ku mau. Malah, ibu membiarkanku membuat mural di dinding ruang tamu. Ini akan keren sekali ketika selesai. Oh, dan tentang lucid dream itu, aku tak lagi menulis naskah. Sebaliknya, ku sadari bahwa aku lebih baik fokus pada kehidupan realitaku dan menjadikan diriku versi terbaik dari diri sendiri semampuku. Lagi pula, sehebat apapun dunia mimpi, tak akan seindah seperti menjalani hidup secara langsung.